Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Jamaah Fast TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali kita di sesi ngaji sore yang insyaallah pada sore hari ini hadir di hadapan kita semua Ustadz Bruri Abdus Salam yang insya Allah akan saya pandu dengan saya sendiri Syekh Wicaksono, dan materi yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah adab salam. Nah, mengenai salam nih, kita kan banyak sekali mengetahui lah, bahkan setiap hari kita jumpai orang-orang di sekitar kita maupun di sekolah atau di kantor dan sebagainya mengucapkan kalimat-kalimat salam. Namun terkadang ucapan seperti itu menjadi ucapan yang tidak banyak orang lain ucapkan meskipun itu mudah. Nah, dalam hal ini saya teringat satu ayat di surat Al-Furqan, mungkin kita akan pahami lagi lebih lanjut nanti oleh Ustadz Bruri Abdus Salam dalam surat Al-Furqan. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, ayat ini menunjukkan tentang bagaimana orang-orang muslim itu beradab mengenai salam. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan sapa dulu Ustadz Bruri Abdus Salam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, saya lihat juga Ustadz Bruri sedang dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan merupakan nikmat yang perlu kita syukuri ya Ustadz. Nggih, laras. Nah, masuk di tema ini Ustadz, sebenarnya adab-adab salam itu seperti apa aja sih Ustadz? Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah dan Fast TV semuanya. Terkait dengan salam ini, tepat sekali apa yang telah disampaikan oleh Mas Syihab tadi. Kita memang memiliki ajaran yang sudah diajarkan Nabi Muhammad terkait dengan salam seperti apa, kemudian fungsinya bagaimana. Maka terkait dengan pembahasan kita pada kali ini adalah tentang salam itu sendiri. Nah, hadis yang pertama kita bacakan di sini dan kita coba mengkaji adalah hadis yang datangnya dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, lisan limasakhir alal kabir wal maru alal qaidi wal qalil al kathir, dan dalam sebuah riwayat yang lain ditambahkan warakibu alal mashi. Apa itu artinya? Hendaklah memulai salam. Jadi ini yang pertama, siapa yang memulai terlebih dahulu kata-kata salam. Salam tentu adalah doa ya. Maka dalam sebuah riwayat juga Nabi pernah mengatakan assalamu ismun min asma'illah. Salam itu adalah salah satu nama Allah itu sendiri, assalam. Dalam bahasa salam ya kedamaian dan semua hal yang kebaikan yang kita harapkan. Assalamu alaikum, assalam, keselamatan, alaikum, untuk kalian semuanya, warahmatullahi, dalam redaksi lengkapnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ini adalah doa untuk kesejahteraan, keselamatan untuk saudara kita. Kemudian bagi yang mendengarkan tentu diharapkan untuk menjawabnya adalah dengan redaksi yang tentu semisal atau yang lebih sempurna. Maka waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untukmu juga salam kesejahteraan, keselamatan dan rahmat Allah dan barokah Allah untuk kamu. Jadi itu redaksinya. Adapun tata caranya, kemudian urutannya, kita perlu melihat hadis ini memaparkan kepada kita urutan siapa saja yang hendaknya memulai. Jangan sampai
kontok-kontokan kamu dulu mulai begitu. Jangan sampai kontok-kontokan begitu ya. Tentu doa ya siapa yang memulai lebih baik begitu, namanya juga doa. Tetapi di sini Nabi Muhammad menentukan jelas sekali ada 4 pembagian lisalil musaghir 'alal kabir. Yang kecil hendaklah memberi salam kepada yang lebih besar. Besar di sini dan kecil di sini ada beberapa penerjemahan, ada secara usia juga bisa usia. Assalamualaikum bagi yang mereka yang lebih junior harus memberi salam yang senior usianya. Assalamualaikum boleh. Nah, bisa juga diterjemahkan sebagai dewasa. Dewasa itu kan macam-macam. Ada yang bentuknya tubuhnya besar tapi wataknya anak-anak. Tapi ada yang sebaliknya, dia kecil usianya tapi matang. Nah, itu sudah kabir, sudah ada besar, dewasa. Ada seperti itu, justru malah yang usia lebih muda memimpin yang lebih tua karena kedewasaan tadi. Jadi kabir, saghir bisa dalam bentuk usia atau dalam bentuk kedewasaan. Maka yang kecil yang memang merasa jiwanya belum genap gitu, maka memberi salam yang jiwanya sudah sempurna begitu dalam pemikiran. Atau juga jabatan pun sama juga bisa di sini diterjemahkan saghir ila kabir, halal maratib juga bisa. Tentu derajat keilmuan kan di sini juga masuk. Kedewasaan bisa, keilmuan dalam arti yang kecil yang merasa ilmu agamanya masih belum banyak, yang memberi salam yang lebih banyak ilmunya. Nah, itu kan saghir halal kabir. Kemudian itu yang pertama ya. Jadi dari mulai senioritas terlebih dahulu. Baik itu senior terlahirnya, baik itu senior kedewasaannya atau senior keilmuannya. Maka itu Nabi Muhammad mengelompokkan hal pertama adalah di salim saghir alal kabir, kemudian maru alal qaidi. Yang pertama ya. Yang kedua berarti maru alal qaidi, yang melintas harus memberi salam kepada yang duduk. Iya, salam ya. Itu penting sekali. Jadi mendoakan ya. Jadi karena kalau tadi yang kecil memberi salam kepada yang besar, karena yang besar yang lebih senior itu lebih memiliki hak daripada yang kecil, hak atas didoakan, dan itu memang dihargai Nabi Muhammad SAW. Maka yang duduk pun memiliki hak untuk diberi salam orang yang melintas, karena ini tempat saya. Jadi ada sahibul bait begitu ya. Sahibul bait juga sama, ketika kita masuk kan kita diperintahkan wa sallimu ala ahliha begitu kan. Karena ahlul bait dia diam, ketika orang melintas ya harus salam. Itu kiasannya sama. Jadi memang Islam ini konsisten dan ajaran Nabi Muhammad selalu sama jika kita hubungkan dengan semua kondisi begitu, termasuk juga adab memberi salam begitu ya. Jadi ini sama, ketika melintas pun begitu harus memberi salam. Assalamualaikum begitu, melintas entah itu dalam kondisi kita jalan kaki atau melintas dengan kendaraan pun sama. Ini kan adab demi untuk mempererat hubungan begitu ya. Tentu ya dalam dasarnya karena kenal terlebih dahulu kan begitu. Karena ada kita memang mengetahui siapa yang kita doakan, karena memang assalamualaikum ini kan doa, dan kita mendoakan ya berarti ya harus mengerti siapa yang kita doakan. Tidak tahu siapa dia, kita doakan begitu boleh, tapi kan ajaran Muhammad nanti kita akan bahas di hadis berikutnya begitu ya. Jadi yang melintas memberi salam kepada yang qaid atau yang diam begitu ya. Itu hal yang kedua. Kemudian selanjutnya qalil alal kafir, yang sedikit memberi salam kepada orang yang lebih banyak. Itu urutan-urutannya, tapi siapapun yang memulai itu baik. Siapapun yang memulai, hanya saja Nabi Muhammad membuat hal ini menjadi akan lebih mudah jika kita melihat seumpamanya pemuda ada dua kelompok terpecah begitu, kemudian
yang sedikit, yang banyak, ini mana yang memberi salam terlebih dahulu, apalagi jika kita benturkan dengan pemuda kita pada zaman ini, sepertinya kata-kata salam itu enggan begitu ya. Enggan dilafadzkan. Iya. Karena perbedaan kelompok maksudnya. Betul, karena berbeda kelompok, atau bahkan sepertinya salam itu sudah tidak lagi menjadi hal yang menarik buat pemuda kita. Tapi Nabi tidak, dia tetap mengajarkan yang sedikit hendaklah memberi salam pada yang banyak, meskipun yang banyak juga boleh memberi salam kepada yang sedikit, sebaliknya juga boleh. Baik. Ada yang menarik sebenarnya ketika kita melihat konteks salam tadi yang bermakna doa juga, Ustaz. Kalau kita melihat dalam konteks keindonesiaan, mungkin karena kita melihat di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya itu Muslim, sehingga mungkin pengucapan salam itu sudah menjadi kultur, sehingga membudaya di antara masyarakat Indonesia. Tapi terkadang kita lupa bahwa masyarakat Indonesia tidak semuanya Muslim. Nah, yang jadi pertanyaan, terkadang kita melihat orang-orang di sekitar kita tidak tahu agama mereka apa, namun bagaimana ketika mereka itu menyampaikan salam kepada kita dengan artian karena salam itu yang sudah membudaya. Seperti itu, Ustaz. Bagaimana? Ya, salam menjadi budaya ya, bukan lagi sebagai unsur ibadah begitu ya. Hal menarik itu, pertanyaan yang bagus. Ini juga perlu jamaah sekalian pahami ya. Karena bingkainya adalah doa ya. Tadi sudah kita sampaikan, salah satu sabda Nabi Muhammad adalah, Nabi pernah mengatakan assalamu ismun min asma'illah. Assalam itu salah satu nama Allah. Jadi dalam ucapan assalamualaikum warahmatullahi itu ada doa dan ada akidah di sana. Jadi kita harus membatasi assalamualaikum ini bukan hanya sebagai produk budaya, tidak, tapi ada muatan akidah. Muatan akidah maksudnya yang boleh menggunakan, melafadzkan dan menjawab salam ini, panggilan salam ini tentu yang sama, akidahnya, yang satu frekuensi begitu. Iya, betul. Kita menghargai frekuensi masing-masing dan setiap agama memiliki ucapan salam yang berbeda-beda. Silahkan gunakan gitu ya, silahkan gunakan. Kita bukan berarti antipati dengan agama lain, tidak. Silahkan, lakum dinukum waliyadin, sudah ada batasannya bagimu agamamu, silahkan, engkau bebas untuk mengungkapkan, untuk menggunakan atau beribadah sesuai dengan tuntunan masing-masing. Kami pun sama akan menggunakan ibadah ini sesuai dengan tuntunan dan hanya untuk internal saja. Jadi assalamualaikum internal, bukan eksternal. Nah, ini yang perlu difahami. Jangan sampai juga mengatakan assalamualaikum ini kan sudah menjadi produk budaya Indonesia, sama dengan peci yang menjadi produk budaya Indonesia. Peci songkok itu. Iya, peci hitam seperti yang Mas Yab kenakan itu. Itu sudah produk budaya dan semuanya boleh menggunakan. Ya kalau itu kan benda-benda silakan, sah-sah saja dikatakan, diklaim seperti itu. Tapi kalau sudah yang bersangkutan dengan doa, maka kita perlu merujuk pada makna, kembali ke makna. Maknanya kan assalamualaikum, semua keselamatan untuk kamu. Kita jamin keselamatan saudara kita, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kan itu sejalan. Muslim itu adalah yang dia menjamin keselamatan saudaranya dari lisan, tidak pernah menyakiti secara lisan, atau juga perbuatan, tidak pernah menyakiti perbuatan. Nah, ucapan kita ucapkan terlebih dahulu assalamualaikum dan warahmatullahi, rahmat Allah untuk kalian, itu kan hanya untuk internal saja. Maka Nabi Muhammad ketika, ini hadis berikutnya ya, hadis berikutnya masih dalam satu bingkai ini di Bulughul Maram ini, la tabdaul yahud wan nasar bisalam, jangan pernah engkau memulai. Berarti sudah jelas, clear nih Muhammad. Kalau yang tadi kita bahas adalah bagaimana urutannya, siapa dulu yang memulai, rupanya yang kecil kepada yang besar itu lebih bagus, kemudian sedikit
kepada yang banyak, kemudian yang melintas kepada yang diam. Dalam sebuah riwayat yang lain, warraqib, bukan hanya melintas tapi mengendarai kendaraan. Dia lebih berhak memulai salam kepada orang yang ia lalui dan dia duduk gitu. Itu yang pertama, hadis yang pertama. Kemudian hadis berikutnya pas setelah hadis ini adalah Nabi mengatakan la tabda'ul yahud wan nasara bisalam. Jangan engkau memulai mengucapkan salam terhadap orang Yahudi dan Nasrani. Bukan berarti kita antipati, sekali lagi tidak, karena ucapan salam itu adalah bingkainya harus kita batasi dalam bingkai akidah. Assalamualaikum berarti lafadz yang lain boleh, selamat pagi, begitu ya, mudah-mudahan kamu sehat, selesai, tanpa membawa nama Allah. Sah, tidak mengapa. Jadi larangan Nabi Muhammad adalah menggunakan lafadz salam dengan penuh ini. Lafadz salam ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk orang non-muslim tidak dibenarkan karena ada akidah yang masuk di sana. Karena Nabi Muhammad sendiri mengatakan assalamu ismun min asma'illah. Jadi saling berkaitan perkataan Nabi yang satu dengan yang lainnya. Jadi pertanyaan tadi, bagaimana kemudian kita boleh tidak memulai salam? Tidak. Kalau kita tahu dia bukan muslim. Kalau kita tahu dia bukan muslim, ucapkan yang lain. Selamat pagi Bapak, mudah-mudahan dalam kondisi sehat, kemudian selalu bisa beraktivitas yang lainnya, doa yang lainnya tanpa menyertakan nama Allah, itu boleh. Jadi kalau kita yang memulai, terus gimana kalau dia memulai dulu? Itu kan biasanya dengan lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan kita tahu begitu. Dan kita tahu. Dan bisa juga pernah berinteraksi dengan orang non muslim ya, Masehi yang memang taat beragama, dan dia tahu dan dia tidak pernah mengucapkan salam dan tidak pernah mengucapkan salam gitu. Dan itu yang bagus, berarti dia menghargai gitu, menghargai ajaran kita, itu yang bagus, namanya tetangga yang bagus. Mengerti begitu. Tapi kalau mungkin juga mereka tidak tahu, mereka mengertinya karena fahiyah, kita mengerti ya, memang agama kan butuh pemahaman, dan terkadang juga umat Islam sendiri tidak tahu makna salam itu apa. Jadi wajarlah kalau ada non muslim yang tidak tahu, asal mengucapkan saja. Ya tidak perlu juga kita bantah, itu doa. Jawaban kita ya wa alaika, itu cukup, dan untukmu juga. Ini kan menggunakan bahasa yang umum. Untukmu apa? Ya kan dibuat umum. Karena memang yang diucapkan itu adalah bahasa akidah, dan akidah itu tentu hanya untuk internal saja. Dan semua, saya rasa semua umat beragama itu memiliki yang memang hanya digunakan untuk internal dan tidak bisa digunakan dan dipahami untuk eksternal. Berarti memang jawaban salam itu tidak kita niatkan untuk berdoa gitu, jawaban baliknya gitu. Jawaban baliknya wa alaika. Iya, dan itu tidak diniatkan untuk berdoa juga. Iya, kosong kan, dan untukmu, udah selesai. Untukmu apa? Umum berarti. Umum, ya untukmu. Sesuai yang kamu harapkan itu saja. Jawabannya seperti itu yang Nabi ajarkan pada kita, wa alaika. Baik. Itu tadi terkait dengan kita menyampaikan salam atau interaksi salam dengan non-muslim. Namun sempat saya terpikir juga bagaimana kalau kita menyampaikan itu dengan lawan jenis, Ustaz. Ini kan yang sering kita jumpai ya dalam kehidupan kita, baik itu secara langsung atau lewat media sosial dan lain sebagainya. Itu kira-kira bagaimana, Ustaz? Ya, untuk ini ya, lawan jenis ya. Mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi terkait dengan salam terhadap tetangga kita yang memang bukan muslim ya. Ketika mungkin dalam sebuah perkumpulan ada yang muslim, ada yang bukan. Kita gimana ini? Harus sampai selesai bahasan salam ini. Barangkali juga yang MC biasanya ya, jamaah mungkin ada yang MC, dan pesertanya itu ini ada yang muslim, ada yang non muslim, ini harusnya saya bagaimana ini? Maka doanya adalah assalamu alaina wa manit taba'al huda. Itu juga harus diperhatikan. Artinya assalamu alaina, selamat sejahtera untuk kita,
mendoakan diri sendiri. Dan ditambah wa manittaba'al huda, dan siapapun di tempat itu yang mengikuti hidayah. Itu sudah selesai. Jadi kita tidak memberi salam, tidak menyalahi aturan Nabi Muhammad. Tapi juga tidak melukai orang yang hadir di situ. Jadi dibataskan, kalimat itu terbatas pada yang mengikuti hidayah Nabi Muhammad. Assalamu alayna wa manittaba'al huda, bukan alaikum. Kalau alaikum semuanya. Itu kan menyalahi yang sudah diajarkan Nabi Muhammad. Jadi kalau itu kan assalamu alayna wa manittaba'al huda, selamat sejahtera untuk kami dan siapapun yang mengikuti hidayah. Ini untuk jawabannya sama waalaikumsalam, Ustaz? Iya, jawabannya waalaikum, karena kan kesini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, untuk jawabannya sama. Ya, jadi kembali ke pertanyaan tadi terkait dengan memberikan salam kepada lawan jenis begitu, tiba-tiba di pertemuan di jalan ada nyapa, assalamualaikum mas, sehat mas. Waalaikumsalam, wah ini, waalaikumsalam ukhti, begitu. Itu juga menarik gitu, gimana, boleh tidak begitu ya. Tapi begini, Imam Bukhari sendiri menuliskan salah satu bab di sahihnya itu taslimu rajul al-mar'ah. Jadi ada bab tersendiri ya, memberikan salam laki-laki terhadap perempuan dan sebaliknya, mar'ah ala rajuli. Itu bagaimana hukumnya? Imam Bukhari kemudian menghadirkan beberapa riwayat begitu ya, dan diterangkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, menyebutkan banyak perkataan-perkataan sahabat dan tabi'ut tabi'in terkait dengan hukum itu. Tapi ada satu riwayat yang disebutkan di sana sebagai rujukannya ya, boleh sebetulnya, boleh. Tapi ada kondisi tertentu. Ada kondisi tertentu kapan kita diperbolehkan memberikan salam kepada wanita, kapan tidak boleh. Nah, satu saat Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, hada Jibril yusallimu alaiki. Jibril memberikan salam kepada Aisyah, kan spesifik ya, spesifik banget itu, tidak kepada Nabi tapi kepada Aisyah. Jadi kemudian hadis ini dikiaskan kalau seandainya seumpamanya ada pasutri begitu, pasutri baru begitu ya, dan kita melintas, kita memberikan salam pada suaminya kemudian kepada istrinya, itu boleh seperti itu. Jadi ada muhrimnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk istrimu juga lah saya kirim salam gitu. Itu boleh, itu boleh. Jadi kalau ada muhrimnya. Tapi seumpamanya tidak ada muhrimnya melintas dan kita tahu dia itu primadona kampung ini begitu, salam PDKT syar'i begitu. Melintas langsung assalamualaikum ukhti begitu, berdua saja begitu ya. Nah, itu tidak boleh. Jadi tabi'in dan juga banyak perkataan yang dinukil Ibnu Hajar di Fathul Bari dalam menjelaskan hadis tadi juga sama. Memang tolak ukurnya hadis tadi, kiasannya di hadis tadi, dan mengatakan tidak ada manfaatnya untuk laki-laki memberi salam wanita yang bukan muhrim dan hanya berdua saja begitu. Tidak ada manfaatnya. Yang ada mudharat. Nah, itu berarti langsung tidak diperkenankan. Jadi ya sudah lintas saja. Memang adabnya begitu, bukan berarti sombong dia ya. Nggak ada, memang begitu. Langsung melintas nggak apa-apa. Tidak apa-apa kalau hanya berdua saja ya. Kecuali mungkin dia berlima, kemudian kita satu, dan kita tahu mereka itu seumpamanya musyrifah begitu. Assalamualaikum, itu boleh. Ya, melintas itu boleh. Kita kan yang sedikit ya, qalil alal katsir boleh. Assalamualaikum. Tapi kalau qalil sama qalil satu lawan satu, yang ketiga nanti kan setan. Qalil alal qalil tidak ada. Melintas saja kecuali dia laki-laki begitu ya. Assalamualaikum. Ya, atau sebaliknya juga yang putri memberi salam ke yang putra juga sama. Selama itu semuanya adalah dalam sendirian dan tidak ada muhrimnya, tidak diperkenankan.
lebih kepada mudharat yang akan datang setelah itu. Berawal dari salam lalu turun ke hati, hati. ya. Repot ya. Repot nanti. Iya, repot. Baik, itu berkaitan dengan interaksi kita dengan manusia tentang salam. Lalu terkadang kita juga tergambar bahwa bagaimana sih kalau misalkan kita itu menyampaikan salam atau menerima salam di tempat-tempat yang katakanlah najis atau kotor seperti di kamar mandi atau tempat yang lainnya. Bagaimana Ustaz? Ya, memberi salam di kamar mandi gitu ya, saking rajinnya. Umpamanya di terminal atau di mana begitu ya, kita masuk kamar mandi dan memang satu bis itu mungkin jamaah dari pesantren mana atau asrama mana begitu ya, atau jamaah haji begitu ya, langsung masuk kamar mandi dan assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam, atau juga gimana gitu ya. Ya sama dengan apa yang disampaikan Abu Hurairah bahwasanya Muhammad pernah mengatakan assalam itu adalah ismun min asma'illah, salah satu nama Allah. Dan memang di dalam kamar mandi kita tidak diperkenankan untuk membaca doa, tidak diperkenankan juga untuk menjawab salam atau memulai salam. Jadi kalau ada yang salam, diam saja sudah, memang tidak syarat menjawab. Karena itu adalah nama Allah. Nama Allah tidak boleh masuk di dalam kamar mandi. Iya, kamar mandi atau ketika membuang hajat begitu ya. Itu tidak diperkenankan. Maka perhatikan tempat-tempat juga, jangan semua tempat kita ucapkan salam karena dia ismun min asma'illah. Nabi Muhammad sendiri ketika hendak membuang hajat kan melepas cincinnya karena ada tulisan Muhammad Rasulullah. Diletakkan, cincin pun diletakkan kalau ada tulisannya begitu ya. Quran juga sama, barangkali ada yang lagi semangat menghafal dan sakunya itu ada Quran mushaf kecil gitu ya, letakkan, keluarkan, jangan sampai ikut ke dalam kamar mandi. Kecuali kalau lupa sudah bukan lagi ini uzur lah, kalau lupa ya. Kalau lupa ya uzur sudah. Jadi ini kalau boleh kita singgung ya, salah satu doa keluar mandi, keluar buang hajat ya adalah ghufranaka. Maksudnya apa? Kok kita minta maaf, minta ampunan seakan-akan buang hajat itu adalah dosa besar. Ya, kan ada yang bertanya seperti itu juga. Ghufranaka bagaimana ini Ustaz? Itu juga sama di sini, jawabannya di sini. Maka Ibnu Hajar pun menjelaskan kalau ditarik garis semuanya ya, dikumpulkan semua, maka ketika di kamar mandi kita harus tidak boleh membaca doa apapun. Doa apapun tidak boleh dipanjatkan kepada Allah atau menyebutkan nama Allah juga tidak boleh. Nabi saja ketika masuk tadi kan kamar mandi letakkan cincinnya karena ada lafaz Allah di sana demi menghormati dan memuliakan Allah begitu ya. Itu kan yang sifat yang kita tunjukkan di hadapan Allah. Maka ketika di kamar mandi selama 1 jam, mungkin biasanya putri kan lama sekali kan mandi. Dandan dulu. Selama 1 jam itu tidak sama sekali menyebut nama Allah. Itu sama dengan kita menjauh dari Allah. Maka kita doanya adalah melafadzkan ghufranaka, mohon maaf ya Allah, saya menjauhkan dari nama Engkau. Itu manfaatnya ghufranak. Jadi semua kan saling berkaitan satu dengan lainnya. Jadi hanya karena kita tidak melafadzkan, bagi orang yang memang selalu ingin menyebut nama Allah itu kan hal yang aib, hal yang tidak baik, meninggalkan nama Allah di dalam kamar mandi. Maka jangan lama-lama nih remaja putri ya, jangan lama-lama kamar mandi. Karena selama itu juga tidak boleh menyebutkan nama Allah begitu ya. Maka keluar langsung baca ghufranak, mohon maaf, ampuni aku ya Allah karena tidak menyebutkan namamu. Apakah itu hanya berlaku secara lisan, Ustaz? Apakah misalkan kalau kita menyebut asma Allah, entah itu doa atau mungkin saya pernah dengar gini, Ustaz, seorang penghafal Quran itu dia selalu melafadzkan hafalannya di sini di otak, tidak secara lisan. Nah, apakah itu berlaku juga di ketika kita masuk di kamar mandi, Ustaz? Baik, ya.
Tadi kan Nabi Muhammad melepaskan cincin itu berarti kan dia zohir ya, zohir. Kemudian menjawab salam juga zohir kan, lisan semuanya. Kan tidak mungkin bagi seorang muslim itu untuk tidak mengingat Allah. Tidak mungkin juga kita letakkan keimanan kita selama di dalam mandi. Tidak mungkin. Itu hal yang tidak mungkin. Keyakinan tidak akan mungkin bisa dilepaskan. Hafalan pun sama, tidak akan mungkin. Dia akan tetap ingat di sini, meskipun terbesit bacaan apa langsung, stop. Lagi di kamar mandi jangan murojaah, meskipun murojaahnya hanya di pikiran begitu. Itu tidak akan mungkin bisa dihindari begitu. Atau mungkin karena menahan BAB yang sangat dahsyat begitu, langsung ketemu kamar mandi kayak ketemu harta karun begitu. Senang untuk melampiaskan kesenangannya, kemudian dia hilaf mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu sangat mungkin sekali ya. Nggak boleh begitu. Itu ya, atau di alhamdulillah di dalam hati, tidak mungkin bisa dihindari karena memang itu sudah refleks. Iya, jadi ya larangannya memang yang zohir-zohir, yang tampak-tampak. Kalau sudah seperti itu terlintas kalimat alhamdulillah begitu mengingat sesuatu, ya itu tidak bisa dihindari memang karena tidak mungkin kita melepaskan dan meletakkan keimanan kita atau hafalan kita selama di kamar mandi. Jadi maksud daripada hufronak adalah kita selama di kamar mandi tidak bisa melafadzkan secara zahir kalimatullah atau doa secara zahir. Itu maksudnya. Bukan berarti kita tidak boleh mengingat boleh mengingatkan begitu. Karena ingatan tidak akan mungkin bisa kita hentikan. Apalagi mengingat-ingat nikmat Allah dan lain sebagainya. Baik. Itu kalau misalkan kita sengaja gitu, Ustaz, bagaimana? Sengaja mengingat-ingat hafalan gitu. Itu kalimat itu tempat yang tidak bagus juga. Kadang kan mohon maaf kalau kita lagi BAB sekitar 5 menit 10 menit itu kan wah buat ingat hafalan sepertinya lumayan ini gitu. Murojaah. Iya. Mungkin hanya sebatas mengingat tata letak ayat Quran atau lain sebagainya. Cuma kan itu menjadi hal yang lumayan gitu. Biasanya itu kan hanya mengingat pembukaan di halaman ini, penutup halaman ini begitu ya. Bagi penghafal Al-Quran itu hal yang lumrah terjadi ya. Karena untuk mengingat-ingat ya, jadi pembukaan di halaman ini adalah saya guru, nanti penutupannya apa atau per hizibnya bagaimana, itu kan lumrah dilakukan. Itu kan tidak membaca. Hanya menghafalkan letak-letaknya saja kan, tidak membaca. Membaca kan berarti dari awal paling tidak satu ayat gitu ya. Itu membaca. Itu kan tidak hanya mengingat-ingat letaknya saja. Jadi saya rasa tidak masuk dalam larangan ini. Saya rasa karena memang yang diminta adalah menghindari perbuatan zahir, tetapi juga tidak boleh membaca batin juga. Membaca yang sempurna begitu ya. tidak boleh begitu. Jadi ya tetap menghindari untuk lebih memuliakan Allah itu sendiri. Jadi lebih kepada kemuliaan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melafadzkannya di tempat yang memang untuk membuang hajat. Lagi-lagi ya zahir juga sebetulnya. Iya. Saya rasa itu ya. Semuanya tentang zahir. Zahir semuanya. Kembali ke salam tadi, sebenarnya saya pernah mendengar satu ini saja dari orang tua saya bahwa menjawab salam itu memang wajib ya. Wajib untuk menjawab salam. Tapi apakah kewajiban ini berlaku juga untuk salam yang disampaikan dalam rekaman? Misalkan nih kita melihat rekaman ada Ustadz mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah itu juga wajib kita jawab, Ustadz? Sama dengan azan mungkin ya. Iya, sama seperti azan mungkin ya. Iya. Kalau kita di TV-TV Mekah itu kan mendengarkan azan, bagaimana kira-kira? Azan, padahal azannya direkam di tahun berapa, diulang-ulang begitu. Apakah harus dijawab terus itu? Terkadang juga ada mungkin di beberapa musola kecil ya di desa-desa itu tidak pede dengan suaranya, akhirnya nyetel rekamannya disetting setiap kali masuk waktu langsung Allah gitu ya, langsung masuk ya. Iya. Ya untuk hukum rekaman ya boleh-boleh saja, tapi kan begini,
Yang disyariatkan begitu masuk waktu kan fisik kita yang azan ya. Yang mendapatkan pahala yang azan. Ini nanti dapat pahalanya, recordingnya, tipnya yang dapat pahala ya. Jadi menjawabnya pun sama. Jadi ketika ada yang azan kan diperintahkan kan manusia. Yang azan manusia, perintah itu kan untuk manusia, bukan untuk mesin. Bukan untuk mesin. Berarti tetap harus ketika masuk waktu ya manusia yang berdiri dan manusia yang azan, bukan mesin. Mesin yang mungkin hanya untuk acara tertentu begitu, seperti penanda waktu sholat untuk acara-acara televisi. Karena memang acaranya hanya recording juga, bukan live. Jadi ya penanda waktunya langsung hanya azan yang dikumandangkan dan recording begitu ya. Jadi ya harus tetap ada manusianya yang memang ada waktu itu. Karena perintahnya untuk manusia. Perintahnya manusia yang memang pada ada waktu, ada tempat, ya, ada makan, ada zamannya, ada semuanya. Itu perintah. Menjawab adzan, menjawab salam pun sama. Menjawab salam juga sama, ada waktu, ada tempat. Terkait dengan waktu dan tempat. Maka kalau diberikan salam, kita harus menjawab salam pada waktu dan tempat yang sama, jangan berjeda waktu lama sekali. Assalamualaikum, tahun depan berjawab Waalaikumsalam. Itu pelit banget. Harus nunggu lama. Iya, jadi ada ibadah kan begitu. Setiap ibadah ada memang jangka waktu tertentu, tidak dilepas begitu saja. Ya, sholat duhur ada batasannya, asar ada batasannya. Ibadah semuanya begitu. Salam pun ibadah juga. Ibadah juga, menjawabnya pun sama. Jadi ada jeda waktu tertentu. Berarti ya orangnya ada, zamannya ada, ya tempatnya juga ada. Jadi recording ya hanya recording. Berarti ya waktu itu saja. Berarti dalam satu majelis itu. Iya, termasuk kita recording ini kan. Nanti di posnya pas minggu depannya baru. Tapi mungkin niatannya adalah memberikan salam untuk siapapun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terlintas semua yang mendengarkan. Kita pun sama kan. Kita memberikan salam untuk semua yang mendengarkan. Entah sekarang atau besok. Tapi yang mendapatkan pahala adalah yang memang ada terlintas zaman dan makannya. Baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Yang sering saya temui juga di beberapa kesempatan. Terkadang ketika kita dalam satu majelis, mungkin dalam satu kajian majelis taklim, itu seketika sang ustaz sedang menyampaikan satu materi atau taklim, kemudian didengarkan oleh banyak orang. Nah, kemudian ada satu orang yang tiba-tiba masuk untuk ikut di kajian tersebut, sedangkan orang tersebut mengucapkan Assalamualaikum. Di sisi lain, kata Assalamualaikumnya dia itu merubah fokus hadirin yang sedang mendengarkan saat itu. Itu bagaimana Ustaz kira-kira? Iya, betul. Itu juga sering terjadi. Sering terjadi dan saya sendiri juga mengalami ketika masih belajar dan sekarang mengajar begitu. Ketika belajar, Ustadz itu mengatakan, mungkin juga saya sampaikan apa yang disampaikan waktu itu ya. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Menjawab salam wajib juga. Wajib atau sunnah? Menjawab salam wajib. Wajib. Kira-kira lebih utama mana kalau fiqhul awliyatnya? Menuntut ilmu atau menjawab salam? Menjawab salam mungkin. Menjawab salam? Karena itu sekali. Menjawab salam kan sekali kan? Iya. Nah ini kalau ada banyak orang itu masalahnya. Wajibnya sekali kan? Hanya sekali wajibnya. Wajibnya sekali. Dan menuntut ilmu itu hanya kesempatan itu saja. Dan itu lebih utama. Jadi kalau ada dua yang sama-sama wajib, maka yang paling utama mana dulu? Ada hajat orang banyak, ada hajat satu orang. Kan begitu. Jadi ya tidak wajib menjawab salam bagi orang yang datangnya terlambat, malah mengganggu. Malah mengganggu. Ya, jadi ya saya berpengalaman di situ dan waktu itu saya mengatakan, kamu yang terlambat datang gak usah salam. Karena itu ya. Karena memang buyar kalau semuanya datang terlambat salam mulai dari awal. Itu kan ada hajat yang menuntut ilmu itu akan lebih diutamakan.
Jadi salam sudah dimulai dari Ustadz yang membuka dan semuanya sudah menjawab, sudah saling mendoakan, selesai. Nah, yang datang terakhir sudah tidak usah salam, masuk saja sudah. Karena dia juga akan mengganggu kepentingan orang lain dengan salam yang dia ucapkan. Cukup begini memberi isyarat kepada hadirin, cukup dia masuk. Kan juga bisa dilakukan. Berarti memang adabnya ketika kita masuk di majelis, Ada cukup majelis kita ya. diam gitu ya. Memberi isyarat saja begitu. Karena malah ketika kita masuk justru mengganggu hadirin semuanya. Gitu. Oke. Baik pemirsa Fast TV yang dirahmati Allah SWT, sebetulnya masih banyak sekali nggak usah sebenarnya untuk banyak ya. salam ini. Namun karena waktu kita yang sudah habis dan insya Allah akan kita lanjutkan di lain waktu nggak Ustaz? Insya Allah benar. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada jamaah Fast TV? Ya, kita mulai mengamalkan sunnah Nabi Muhammad ya dengan salam ini dari semua yang kita kita pelajari bersama. Maka pada pertemuan kali ini Assalamualaikum itu adalah doa untuk semuanya, untuk menghilangkan hasad dengki kepada mungkin saudara kita, tetangga kita. Maka kita amalkan dengan salam itu bisa menghilangkan itu semuanya. Assalamualaikum adalah gaya dan adalah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Oke, jamaah Fast TV sekalian, bahwa ternyata pengucapan salam itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi sebagai seorang muslim kita memang dianjurkan mengucapkan salam dengan penuh keyakinan gitu Ustaz. Dengan penuh keyakinan bahwa dengan salam ini akan membawa keberkahan dan kebaikan untuk yang mengucapkan dan untuk yang menjawab salam, seperti itu. Mungkin sekian untuk kajian sore pada sore hari ini. Saya Syihab Wicaksono Adi pamit undur diri. Alhaqqu birabbikum fala takunanna minal mumtarin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.